Reva, kali ini saya akan mereview artikel yang berjudul Pengaruh Hidden Value of Intangible Asset, Knowledge Management, dan Water Accounting terhadap Economic Performance. Motivasi dalam artikel ini yaitu membangun ekonomi Indonesia mengarah kepada industrialisasi. Indonesia mengalami peningkatan perusahaan yang beroperasi di bidang industri. Namun, peningkatan industri di Indonesia kontradiktif dengan kinerja ekonomi manufaktur Indonesia menurun. Fenomena di artikel ini yaitu di tahun 2015 saat terjadi penurunan kinerja ekonomi, hanya return saham PT Unilever Indonesia Tbk yang bertahan dengan return saham positif. Analisis PT Samya Sekuritas Andi Ferdinand menuturkan kinerja PT Unilever Indonesia Tbk itu dipicu kenaikan harga jual produk sekitar 2% pada 9 bulan pertama 2015. Hal itu mengingat 55% dari beban pokok penjualan memiliki exposure terhadap mata uang asing. Walau menghadapi tekanan perlambatan ekonomi pada tahun 2015, PT Unilever Indonesia Tbk tetap ekspansi dengan membangun pabrik, salah satunya oleh induk usaha perseorangan yaitu PT Unilever Alliance Indonesia yang membangun pabrik pengolahan kelapa sawit di Semangke. Produk hasilnya merupakan bahan baku sabun dan deterjen bagi PT Unilever Indonesia Tbk. Pabrik ini ditargetkan bisa beroperasi pada tahun 2016. Risk gap dalam penelitian ini ada 7. 1. Putra 2018 mengungkapkan bahwa environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang kedua, Hatan 2016 menyatakan bahwa corporate image yang baik akan mampu mempengaruhi daya beli konsumen sehingga ekonomi performance perusahaan akan meningkat. Yang ketiga, menurut Saputra 2016 mengungkapkan bahwa corporate social performance berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Yang keempat, menurut MA 2000 menyatakan bahwa competitive advantage berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Yang kelima, menurut Saputra 2016 menyatakan bahwa competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap ekonomi performance. Yang keenam, Slowdown 2007 menyatakan bahwa competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap ekonomi performance. Yang ketujuh ada Zelinsky 2017 menyatakan bahwa competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap ekonomi performance. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin motivasi, isu penelitian, serta fenomena. Namun, penulis tidak cukup menjelaskan risk gap dengan baik dan jelas. Artikel utama dalam penelitian ini yaitu environmental performance adalah sumber informasi penting agar perusahaan dapat mencapai tingkatan produksi yang efisien, perbaikan produktivitas sesuai dengan standar keamanan, penekanan biaya yang disebabkan karena kerusakan lingkungan, dan kesempatan memperoleh pasar baru. Lalu ada corporate image, merupakan kesan terhadap suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Yang ketiga ada corporate social performance, adalah penilaian kinerja sebuah perusahaan dilihat dari peran sosial CSR yang dimainkan di tengah masyarakat. Selanjutnya, competitive advantage merupakan suatu
persatuan yang kuat antara keunggulan perusahaan dan efektivitas organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan. Lalu, environmental performance berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Selanjutnya, corporate image yang baik akan mampu mempengaruhi daya beli konsumen sehingga ekonomi performance perusahaan akan meningkat. Lalu, corporate social performance berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Dan yang terakhir, competitive advantage berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Atau novelty dari penelitian ini yaitu hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan perusahaan dengan kepuasan stakeholder, serta tingkat pengembalian saham perusahaan buruk dan memperlihatkan hasil yang kurang baik akan berdampak pada kurang baiknya ekonomi performance perusahaan di mata stakeholder, karena semakin tidak baik tingkat pengembalian saham yang dapat memberikan kepercayaan rendah kepada stakeholder untuk menanamkan saham, maka tujuan perusahaan tidak dapat tercapai sesuai yang diharapkan dan investor akan berpikir ulang untuk melakukan investasi. Jadi perusahaan tidak mendapatkan tambahan modal untuk kegiatan operasional. Kritik untuk poin ini yaitu peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitian pada bagian abstrak ataupun pengantar penelitian novelty tersirat secara implisit di bagian isi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan novelty penelitian di awal bagian abstrak ataupun pendahuluan penelitian. Novelty yang disajikan ini merupakan hasil penelitian dari review di bagian kesimpulan penelitian ini. Crisis question atau perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah environmental performance mempengaruhi potensi ekonomi performance? 2. Apakah corporate image mempengaruhi potensi ekonomi performance? Yang ketiga, apakah corporate social performance mempengaruhi potensi ekonomi performance? Yang keempat, apakah competitive advantage mempengaruhi potensi ekonomi performance? Yang kelima, apakah competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap ekonomi performance? Yang keenam, competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap ekonomi performance. Yang ketujuh, competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap ekonomi performance. Kritik untuk poin ini yaitu peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya tersirat implisit. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan di bagian latar belakang. Perumusan masalah yang disajikan merupakan hasil akhir penelaahan dari reviewer merujuk pada hipotesis dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui pengaruh environmental performance terhadap ekonomi performance. 2. Untuk mengetahui pengaruh corporate image terhadap ekonomi performance. 3. Untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap ekonomi performance. 4. Untuk mengetahui pengaruh competitive advantage terhadap ekonomi performance. 5. Untuk mengetahui competitive advantage pada hubungan environmental performance terhadap ekonomi performance. 6. Untuk mengetahui pengaruh competitive advantage pada hubungan corporate image terhadap ekonomi performance. 7. Untuk mengetahui pengaruh competitive advantage pada hubungan
corporate social performance terhadap ekonomi performance. Kritik untuk poin ini yaitu peneliti sudah menjelaskan antara tujuan penelitian dan hipotesis dalam bagian terpisah meskipun secara implisit. Kontribusi dalam penelitian ini yaitu dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan antara pengaruh ekonomi performance, corporate social performance, corporate image berpengaruh terhadap ekonomi performance dengan competitive advantage, serta peran ekonomi performance, corporate social performance, corporate image berpengaruh terhadap ekonomi performance dengan competitive advantage. Kritik untuk poin ini yaitu peneliti hanya menjelaskan secara general, seharusnya kontribusi disampaikan lebih spesifik lagi. Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori stewardship, teori akuntansi positif, dan teori legitimasi. Tentang teori yang digunakan yaitu teori stewardship. Di dalam penelitian, variabel dependent economic performance yaitu perilaku steward yang kolektif. Yang kedua, ada teori akuntansi positif. Dalam penelitian terletak pada variabel corporate social performance yaitu pada laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Informasi akuntansi disajikan di dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi media komunikasi kepada pihak lain di dalam perusahaan. Yang terakhir ada teori legitimasi. Merupakan penelitian ini terletak pada variabel environmental performance, yaitu adanya kontak sosial antara perusahaan dan masyarakat. Nah, ini dia kerangka konseptual dari penelitian ini. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu hipotesis 1, environmental performance berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Hipotesis 2, corporate image berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Hipotesis 3, corporate social performance berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Hipotesis 4, competitive advantage berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Hipotesis 5, comparative advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap ekonomi performance. Hipotesis 6, corporate advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap ekonomi performance. Hipotesis 7, competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap ekonomi performance. Metode penelitian yang digunakan yaitu rancangan penelitian, analisis, statistik deskriptif, definisi operasional variabel dan pengukurannya. Environmental performance diukur berdasarkan pada peringkat kinerja yang diperoleh. Lalu teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel menggunakan metode asosiatif. Penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Uji analisisnya menggunakan 11 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Ini bisa dilihat metode analisis datanya. Nah, dan ini juga bisa dilihat persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Hasil penelitian yaitu 1. Analisis deskriptif. Yang kedua, uji kelayakan model. Kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian ini. Kesimpulannya, hasil penelitian membuktikan bahwa environmental performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap ekonomi performance.
corporate image terbukti secara empiris tidak berpengaruh terhadap ekonomi performance. Corporate social performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap ekonomi performance. Dan yang terakhir, competitive advantage terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap ekonomi performance. Terbatasan 1. Periode penelitian relatif masih singkat, hanya 5 tahun, yaitu selama periode 2014 sampai 2018, sehingga memungkinkan praktik pengungkapan lingkungan perusahaan masih belum menggambarkan kondisi perusahaan sebenarnya. 2. Sampel perusahaan yang diambil relatif sedikit dan hanya perusahaan manufaktur yang jumlahnya 11 perusahaan. Yang ketiga, penggunaan variabel independen masih sedikit, yaitu hanya 5 variabel. Yang keempat, minimnya pengetahuan penulis mengenai program pengolahan data EView sehingga sedikit menghambat keterlangsungan penelitian. Yang kelima, dalam penelitian ini kurangnya mendapat referensi dari penelitian terdahulu. Implikasi dari penelitian ini yaitu memberikan rekomendasi berdasarkan penelitiannya. Bagi penulis selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sektor perusahaan lain dan menambah periode pengamatan, dan juga dapat menggunakan variabel-variabel independen lain yang bisa digunakan untuk memproyeksikan ekonomi performance. Bagi investor dan calon investor, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih perusahaan manufaktur pada saat ingin berinvestasi, dengan melihat kriteria-kriteria yang dapat menunjukkan bahwa return saham perusahaan yang berfluktuatif setiap usahanya. Sekian penjelasan dari review artikel yang sudah saya jelaskan barusan. Semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.